Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggantikan Mas Adi di sini karena Mas Adinya sedang gak enak badan. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika pembawaan dan penyampaiannya tak sebagus Mas Adi ya. Dan seperti biasa, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Desi Prayogo 1 dan cerita ini bersumber dari Pak Handoko. Pak Handoko sendiri berprofesi sebagai penjaga kamar jenazah di salah satu rumah sakit yang berada di kota Jakarta. Menjalani profesi tersebut bukanlah perkara yang mudah dan membutuhkan keberanian ekstra. Pak Handoko sendiri tak menyangka kalau beliau harus menekuni profesinya ini dan bahkan sudah berjalan hampir 23 tahun. Justru awalnya Pak Han bekerja sebagai sopir mobil ambulan dan di rumah sakit yang sama. Tapi karena alasan satu dan hal lainnya, akhirnya Pak Han dipindah profesinya sebagai penjaga kamar jenazah. Awal pertama kali beliau bekerja, beliau merasa ketakutan. Bahkan merinding itu selalu menghampiri beliau di sepanjang waktu saat bekerja. Tapi lama-kelamaan beliau menjadi sudah terbiasa. Hampir setiap hari beliau lalui semuanya sendiri. Gak melulu beliau berjaga sendiri, kadang berdua atau bertiga. Tapi kalau bertiga biasanya hanya pas shift siang, dan kalau shift malam kebanyakan sendiri beliau berjaga. Benar-benar tak ada yang aneh dengan profesi beliau ini. Hanya saja ketika ada jenazah baru yang hendak ditaruh di rumah sakit itu, pasti di dalam kamar jenazah ada semacam keributan. Waktu dicek, gak ada siapa-siapa, seolah itu semacam bentuk sambutan atau perkenalan. Hal itu sudah bukan rahasia lagi di rumah sakit tempat Pak Handoko ini bekerja. Mungkin di rumah sakit yang lain juga ada kejadian-kejadian seperti ini, atau bahkan mirip sekali. Yang namanya kamar jenazah isinya ya hanya ada para jasad yang sudah tak bernyawa. Suatu hari Pak Handoko mendapat shift malam dan sebenarnya waktu itu beliau tak berjaga sendiri, melainkan bersama rekan seprofesinya yang bernama Pak Tomo. Tapi ketika keduanya sedang asik nongkrong di depan kamar jenazah, Pak Tomo dapat panggilan untuk mengantar jenazah. Mau gak mau Pak Handoko dan Pak Tomo harus berpisah sementara waktu karena memang ada kerjaan. Di situ Pak Handoko mencoba membuat suasana seasik mungkin, walaupun beliau merasakan tanda-tanda ada jenazah yang baru mau datang. Karena sedari tadi di dalam kamar jenazah terdengar suara berisik sekali, tapi Pak Han coba abaikan suara itu semua. Gak lama kemudian Pak Han dapat telepon dari ruang resepsionis yang ada di depan. Resepsionis tersebut mengabarkan kalau akan ada jenazah yang datang jam 22:30 WIB. Berarti firasat Pak Han benar. Pak Han melihat jam tangannya, ternyata masih jam 22 WIB. Masih ada waktu 30 menit sebelum jenazahnya tiba. Pak Han sudah menyiapkan ruangan, jadi ketika jenazah itu datang, semua yang diperlukan sudah siap. Untuk mengisi kekosongan, Pak Han mencoba mengalihkan ketakutannya dengan membaca koran. Tidak munafik kalau Pak Han masih merasa takut ketika mendapat shift malam. Ditambah akan ada jenazah yang mau datang. Entah kenapa hawanya jadi terasa aneh, seperti sesuatu yang tak bisa dideskripsikan. Pak Han berharap semua ini hanyalah firasatnya saja. Tapi semakin lama, beliau benar-benar sudah tak nyaman. Sedangkan ditunggu waktu demi waktu, jenazah tak kunjung datang. Padahal ini sudah lewat jam 20:30 WIB dan malah hampir jam 23 WIB. Berhubung beliau benar-benar tak nyaman, akhirnya beliau memutuskan untuk berjalan ke depan menuju ke ruang resepsionis. Niatnya Pak Han mau bertanya, kira-kira ini ada kendala apa? Kok jenazahnya tak kunjung datang? Sepanjang perjalanan bulu kuduk Pak Han merinding bukan main. Sampai Pak Han sedikit mempercepat langkah kakinya menjadi lari kecil. Akhirnya tak terasa Pak Han tiba di resepsionis depan.
Lalu Pak Han bertanya dan resepsionis itu mencoba menghubungi kembali polisi dari Polsek yang mengabarkan terkait jenazah tersebut. Dan ternyata memang ada kendala, yaitu pada ambulan. Tidak ada satupun ambulan yang bisa menjemput jenazah tersebut dari TKP. Mendengar hal itu Pak Han gak sampai hati karena kasihan jenazahnya kalau terlalu lama di luar. Akhirnya Pak Han berkata seperti ini, "Pinjam kunci ambulan." "Kan ambulannya masih dipakai Pak Tomo, Pak," jawab resepsionis tersebut. Pak Han menjawab, "Di gudang bukannya kita masih punya ambulan. Saya bisa gunakan ambulan itu untuk jemput jenazah ini." Mendengar hal tersebut, resepsionis ini merasa aneh dan gak yakin. Soalnya yang dimaksud adalah ambulan tua. Ambulan itu sering mogok dan usia ambulannya sudah sangat tua. Makanya ambulan tersebut hanya nongkrong di gudang dan tak pernah digunakan lagi. Karena Pak Han bersikeras dan kekeh ingin memakai ambulan itu, pihak resepsionis akhirnya memberikan kunci ambulan tersebut kepada Pak Han. Pak Han terlihat berjalan meninggalkan halaman depan rumah sakit. Nampak semuanya berjalan dengan normal. Jarak dari rumah sakit ke TKP juga tidak terlalu jauh. Singkat cerita, setelah tiba di sana, para bapak polisi mengucapkan terima kasih. Akhirnya ada ambulan yang bisa membawa jenazah tersebut. Jenazah itu segera dimasukkan ke dalam mobil ambulan dan ternyata nggak ada Pak polisi yang masuk ke dalam ambulan menemani Pak Han. Jadi di dalam ambulan hanya ada Pak Han dan jenazah tersebut. Sedikit informasi terkait jenazah yang waktu itu dibawa sama Pak Han. Jenazah itu merupakan seorang wanita muda yang masih duduk di bangku SMA. Sebab dia ditemukan masih memakai seragam sekolah. Kondisinya sangat memprihatinkan. Separuh dari bagian wajahnya hancur karena dipukul benda berat, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Bed seragamnya juga seperti sengaja dilepas dan tidak ditemukan identitas dari jenazah tersebut. Waktu ditemukan, jenazah itu sudah membusuk dan lokasi penemuannya juga di sebuah rumah kosong. Aura dari jenazah ini sangat kuat sekali. Pak Han merasa sepanjang perjalanan beliau merasa sedih, marah dan kecewa tanpa sebab. Pak Han sudah paham kalau hawa itu semua berasal dari jenazah yang sedang beliau bawa ini. Lalu saat perjalanan, ekor mata sebelah kiri Pak Han seperti melihat ada seorang perempuan duduk di belakangnya. Spontan Pak Han menoleh ke belakang dan ternyata tak ada siapa-siapa selain beliau sama jenazah yang ada di belakangnya. Detik itu juga beliau menyadari bahwa mobil polisi yang harus mengekor di belakang mobil ambulannya malah nggak ada sama sekali. Beliau juga tersadar kenapa jarak tempuhnya menjadi sangat lama sekali. Pas beliau kembali memfokuskan pandangannya, tahu-tahu posisi beliau berada di semacam tengah-tengah hutan. Padahal ini kota Jakarta. Sebelah mana yang kira-kira ada hutan? Pikir Pak Han waktu itu. Beliau yakin sekali kalau tadi beliau nggak salah jalan dan lewat ke rute yang biasanya beliau tempuh ke rumah sakit. Jarak tempuh dari lokasi TKP ke rumah sakit itu benar-benar dekat sekali. Lah ini kok bisa-bisanya nyasar ke tempat seperti ini? Saat itu Pak Han bingung bukan main. Ditambah beliau semacam merasa ada banyak sekali pasang mata yang sedang mengamatinya di sepanjang mobilnya melaju. Hingga makin lama jalannya mulai terlihat nggak beres dan beliau memutuskan untuk stop. Lalu beliau turun dari mobil dan mengamati ke sekitar. Ini kira-kira ada di mana? Beliau benar-benar takut bukan main, karena beliau sangat asing dengan tempat itu. Beliau sadar ini ada sesuatu yang nggak beres sedang beliau alami dan beliau memutuskan untuk berdoa saat itu juga. Ketika beliau sedang khusyuk berdoa, tiba-tiba ada yang berbisik di telinga beliau dan berkata, "Pak, buka matanya." Waktu beliau buka mata, dan ternyata beliau stop di sekitaran area makam Jeruk Purut. Gimana bisa?
Belum selesai beliau bingung dengan situasi waktu itu, tiba-tiba beliau dikejutkan dengan suara klakson mobil, dan waktu beliau lihat ternyata itu mobil patroli dari polsek yang menangani jenazah itu. Ada salah satu bapak polisi yang menghampiri beliau sambil bertanya, "Pak, ngapain kesini? Kita dari tadi ngikutin bapak, bapak malah ke Jeruk Purut. Ngapain pak? Ini jauh banget loh dari rumah sakit." Pak Han malah bertanya, dan pertanyaannya malah membuat Pak polisi ini bingung. "Lah, bapak sendiri dari tadi kemana?" Hal itu membuat bingung Pak polisinya. Jelas-jelas dari tadi Pak polisi ini mengekor mobil ambulan Pak Han dari belakang. Justru Pak Han yang harusnya dipertanyakan, tapi tahu-tahu tiba-tiba di kuburan Jeruk Purut, yang jelas-jelas lokasinya jauh dari rumah sakit dan TKP. Daripada berdebat argumen di depan kuburan, akhirnya Pak Han memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanan mereka. Soalnya hari semakin lama semakin malam dan suasananya juga jadi semakin menyeramkan. Alhamdulillah, setelah itu semua orang tiba di rumah sakit dengan selamat dan aman. Jenazah ini langsung dibawa masuk ke kamar jenazah dan akan diotopsi keesokan paginya. Ya sudah, setelah itu bapak-bapak polisi ini izin pulang dan hanya tersisa Pak Han sendiri di depan kamar jenazah. Di lain sisi Pak Han lega karena jenazah ini tiba di rumah sakit dengan selamat. Meski harus dibumbu drama yang sepertinya tidak akan mudah terhapus di ingatan Pak Han sampai sekarang. Pak Han sudah paham kalau suasananya akan jadi makin aneh setelah jenazah barunya sudah tiba di kamar jenazah. Makanya beliau mencoba bersikap biasa saja dalam menghadapi situasi seperti itu. Ceritanya waktu itu Pak Han mengalihkannya dengan cara membaca surat kabar sambil mengopi. Entah kenapa semakin lama kok hawanya makin gak karuan sekali. Pak Tomo juga tak kunjung balik-balik. Makin lama Pak Han gak nyaman di situ seorang diri. Jadi beliau memutuskan berjalan ke depan sambil sekalian untuk membeli makanan. Kebetulan beliau juga saat itu lapar sekali. Jalanlah beliau ke depan. Baru beberapa langkah beliau mendengar suara tangisan yang sumber suaranya ada di belakang beliau. Sejenak beliau berhenti dan kembali berjalan. Tiba-tiba sebuah tangan yang dingin sekali dan tangan ini memegang tangan kanan beliau. Otomatis beliau berhenti berjalan. Beliau pun menoleh ke belakang. Saat beliau menoleh, ternyata di belakang beliau ada sesosok hantu perempuan memakai seragam SMA dan sebelah wajahnya hancur. Perempuan itu menangis dan berkata, "Pak, tolong antar saya ke makam ibu saya, Pak." Melihat dan mendengar itu, Pak Han yang hanya manusia biasa menjadi sangat takut. Beliau terburu-buru melepas tangannya dari genggaman perempuan itu. Lalu beliau segera berlari agar bisa menjauh dari sosok tersebut. Alhasil saat tiba di tempat resepsionis, Pak Han ini ngos-ngosan. Kemudian sama resepsionisnya Pak Han ini ditanya, "Kenapa Pak?" "Gak apa-apa kok," kata Pak Han sambil mengatur nafas dan berusaha bersikap biasa saja. Lalu beliau keluar untuk menuju ke penjual nasi goreng yang berjualan di depan rumah sakit ini. Secara kebetulan Pak Tomo baru saja sampai. Langsung gak pakai lama Pak Han ini mengajak Pak Tomo untuk makan bersama, tanpa beliau menceritakan apa yang baru saja beliau alami. Selesai makan nasgor, mereka berdua langsung berjalan kembali ke area kamar jenazah. Kini Pak Han lega karena sudah ada temannya, yaitu Pak Tomo. Tiba di depan kamar jenazah, Pak Han dan Pak Tomo memutuskan untuk main catur sambil mengopi. Gak berselang lama, keduanya mendengar ada suara keramaian di dalam ruang jenazah. Kira-kira itu suara apa? Suara itu seperti ada benda-benda yang berjatuhan dan Pak Han sangat khawatir. Soalnya semua yang ada di dalam kamar jenazah itu tanggung jawab Pak Han. Artinya kalau di dalam ada kerusakan pada barang-barang tertentu, ya beliaulah yang harus mengganti. Karena tak kunjung berhenti, akhirnya Pak Han dan Pak Tomo mengecek ke dalam. Pas pintunya ini dibuka,
Ternyata di dalam situ nggak ada siapa-siapa. Nggak ada barang yang berantakan sama sekali. Semuanya masih tertata rapi di tempatnya masing-masing. Lalu tadi suara keributan apa? Karena berhubung ini sudah tengah malam, keduanya tidak mau berasumsi yang aneh-aneh. Pak Han meminta tolong kepada Pak Tomo untuk memasukkan jenazah ini ke dalam lemari pendingin saja. Setelah mereka berdua selesai memasukkan jenazah ke dalam lemari pendingin, mereka langsung keluar dan lanjut untuk main catur lagi di depan. Lah, pas lagi seru-serunya main catur, Pak Tomo ini tiba-tiba melotot, memandang ke arah belakang Pak Han. Berhubung Pak Han penasaran, beliau langsung noleh dan ternyata sosok itu datang lagi. Sosok itu berkata hal yang sama dan meminta diantar ke makam Jeruk Purut. Katanya ibunya dimakamkan di sana. Pokoknya kesannya agak kocak di sini. Ada arwah yang minta diantar. Karena jatuhnya Pak Han sudah capek menghadapi sosok ini, Pak Han memutuskan untuk menuruti permintaan sosok ini. Meskipun awalnya Pak Tomo menolak, tapi atas dasar kasihan, mereka tetap mengantar sosok ini ke makam Jeruk Purut. Pak Han juga nggak mungkin pergi sendiri sama arwah ini saja. Makanya beliau langsung menggeret Pak Tomo untuk ikut juga. Dan singkat cerita tibalah mereka ke makam Jeruk Purut. Di situ mereka harus mencari makam ibu dari anak ini dan ternyata makamnya ada di area tengah-tengah. Anak ini langsung duduk di samping pusara makam ibunya dan tertera kalau ibu dari arwah ini sudah meninggal sejak tahun 1995. Pak Han dan Pak Tomo berdiri agak jauh karena terus terang sebenarnya mereka juga takut. Arwah ini langsung menangis di atas makam sang ibu sambil berkata, "Ibu, Linda datang, Bu. Linda datang ke sini untuk minta maaf sama Ibu. Mungkin ibu sudah mengetahui semuanya, Bu. Linda minta maaf sudah membuat ibu kecewa. Linda minta maaf tidak bisa menjaga bapak dan Linda menyesal, Bu. Tapi percuma, Bu. Semua sudah terjadi. Linda benar-benar menyesal, Bu. Maafkan Linda ya, Bu." Tangis Linda malam itu memecah keheningan malam. Pak Han dan Pak Tomo sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Keduanya ikut sedih atas apa yang Linda rasakan. Di situ keduanya baru tahu kalau arwah ini bernama Linda. Berhubung ini area pemakaman, jelas keduanya merasa merinding. Belum lagi tadi masuk ke area makam ini saja ada banyak sekali gangguan-gangguan dari sosok-sosok tak kasat mata. Sosok siluet pocong lah, suara ketawa khas kuntilanak, dan suara rintihan tangisan yang entah suara siapa. Ditambah lagi mereka merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Dengan memberanikan diri Pak Han menyeletuk seperti ini. "Neng, udah ya Neng, yuk kita balik ke rumah sakit, Bapak antar pulang." Sosok Linda ini langsung berdiri dan menyeka air matanya. Dan si arwah Linda pun langsung menjawab seperti ini, "Gak usah Pak, kita berpisah di sini saja ya Pak. Makasih sudah antar saya ke makam ibu." Tiba-tiba sosok Linda ini berubah menjadi asap dan menghilang. Kaget keduanya melihat hal itu. Sebelum meninggalkan tempat itu, Pak Han mengajak Pak Tomo berdoa untuk almarhumah Ibu Linda dan Linda. Selesai keduanya berdoa, mereka melihat ada seekor anjing hitam besar dengan mata yang menyala. Anjing itu berdiri di deretan paling belakang dari area pemakaman ini. Entah kenapa sosok anjing itu seperti berjalan pelan-pelan menuju ke arah mereka. Pak Han dan Pak Tomo segera berlalu keluar. Sosok anjing ini masih mengejar dan untungnya mereka bisa keluar dengan selamat. Secepat mungkin mereka naik ke dalam mobil ambulan dan berlalu dari area makam sekitar. Keesokan paginya, ada polisi yang datang untuk menjaga proses otopsi dari jasad Linda. Berdasarkan kejadian semalam, Pak Han berinisiatif memberikan kesaksiannya. Siapa tahu firasatnya ini benar. Ia mengatakan kalau tempat tinggal Linda nggak jauh dari area pemakaman Jeruk Purut. Soalnya Ibu Linda dimakamkan di situ juga.
Kebetulan identitas Linda kan juga jadi pertanyaan besar, karena polisi-polisi ini bingung melihat Pak Han memberikan pernyataan itu. Mau nggak mau akhirnya Pak Han bercerita semuanya yang terjadi semalam, lalu didukung sama pernyataan Pak Tomo yang sinkron. Pak Han disitu mengatakan jenazah perempuan itu bernama Linda. Alhamdulillah dari kesaksian Pak Han, polisi berhasil menemukan keluarga Linda, sehingga Linda bisa dimakamkan dengan layak. Selepas itu Pak Han sudah tidak mendengar perkembangan kasusnya Linda lagi. Dan sekian cerita pengalaman horor dari Pak Han yang dibagikan untuk kita semua. Terima kasih Pak Handoko dan semoga sehat selalu biar bisa berbagi lagi cerita sama kita. Soalnya pengalaman horornya Pak Han itu banyak sekali. Cuma pada akhirnya Pak Han memutuskan untuk resign karena kondisi kesehatannya yang menurun. Jadi kini beliau hanya ingin fokus dengan kesehatan tubuh beliau saja, agar bisa sehat terus dan menikmati hari tua bersama anak cucu Pak Han. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik Sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.